bahasa Indonesia aja ya. Ya. Penyebar semangat yang sekarang kita kenal ini tidak langsung dari dulu itu sudah begini. Ini kita kembali pada awal tadi yang saya sampaikan, bahwa pada tahun 1908 itu mahasiswa Stovia itu sekolah kedokteran untuk pribumi pada itu dipromotor oleh Pak Dr. Wahidin Sudirosoto membuat atau mengajak para mahasiswa untuk membuat organisasi. So, sebelumnya itu belum ada organisasi yang agak menyeluruh gitulah, yang baru lokal saja. Sehingga penyerangan atau pengusahaan mengusir Belanda itu susah sekali, selalu gagal. Karena apa? Belum bersatu seluruh Indonesia. Ini promotornya ini Pak Dr. Wahidin Sudirosoto dari Yogyakarta. Melalui penjenengan tindak wonten Yojo di Jogja sebelah barat utara ke arah Magelang itu ada TVRI Jogja. Di sebelah baratnya itu desanya itu namanya Melati. Di situ ada lapangan kecil di pinggir jalan raya. Di belakang lapangan ini ada makam umum. Nah, Dr. Wahidin Sudirosoto dimakamkan di situ. Itu promotornya. Kemudian para mahasiswa ini membentuk satu organisasi yang isinya waktu itu sebenarnya hanya studi klub untuk para mahasiswa itu sendiri. Tapi berkembang, bahwa cuma studi klub, tapi nulungi mereka yang uang finansialnya nggak cukup, waktu kuliah mungkin kerepotan masalah bukunya dan sebagainya, kita bantu. Karena itu merupakan satu budi yang luhur, maka organisasi ini diberi nama Budi Utomo, BUD Uetomo. Nah, siapa yang jadi ketuanya? Ketua yang pertama itu adalah Sutomo, belum jadi dokter, masih mahasiswa. Sutomo, dia lahir tahun 1888, sehingga pada waktu 1908 baru berumur 20 tahun, masih remaja, baru mulai dewasa. Itulah organisasi yang dianggap pertama kali ada di Indonesia, atau lebih tepatnya di Nusantara waktu itu di Indonesia. Kemudian pada tahun 1928 itu ada kongres di Jakarta juga, yaitu para pemuda di seluruh Nusantara itu berkumpul. Ada Yong Java, Yong Ambon, Yong Cilacap dan lain. Mereka membentuk satu macam komunitas itu berkumpul, lalu dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu pesertanya adalah Dr. Sutomo, sudah dokter ini, Dr. Sutomo. Kemudian ini sering saya tanyakan kepada para mahasiswa dan kebanyakan saya dengar, bukan telinganya, tapi omongannya. Karena kalau saya tanya tahun 28, tanggal 28 Oktober itu ada peristiwa apa? Ada yang bisa jawab, ada yang tidak. Maka langsung jawab, padahal mahasiswa itu masih muda. Itu Sumpah Pemuda. Lalu pertanyaan saya berikutnya, apa isi Sumpah Pemuda? Ini yang kebanyakan keliru. Mereka akan menjawab, di situ kami bersumpah bahwa kami adalah satu bangsa, satu tanah air. Betul begitu, betul, salah. Salah apa? Satu tanah air memang betul. Tanah air kita Indonesia. Tidak boleh mengatakan tanah air kita Surabaya, tanah air kita bangsa Melayu, harus Indonesia. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Tidak boleh bangsa Jawa, bangsa Minangkabau dan sebagainya. Tapi kalau satu bahasa ini yang tidak benar. Yang betul menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kalau satu bahasa, majalah penyebar semangat tidak pernah terbit karena ini bahasa Jawa. Nah, kemudian pada tahun 1933 ini masalah. Tahun 1933 itu Dr. Sutomo dan kawan-kawannya berkeinginan untuk mendirikan suatu selebaran atau koran atau majalah apa namanya untuk merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Itu sepakat diantaranya Pak Tom, Pak Imam Supardi, Pak Muhammad Ali dan sebagainya. Lalu mereka sepakat akan membentuk satu majalah. Lalu majalah itu tujuannya, misinya adalah merebut kemerdekaan dari tangan Belanda. Lalu apa namanya? Karena menyebarkan semangat, maka diberi nama penyebar semangat. Menyebarkan semangat untuk merebut kemerdekaan. Jadi bahasa apa yang mau dipakai?
ini menjadi perdebatan yang seru. Ada yang usul pengalaman bahasa Belanda aja, karena Ibu Dr. Tom, Pak Tom ini istrinya adalah orang Belanda asli. Ibu Tom itu orang Belanda asli. Tapi Pak Tom sendiri justru tidak mengendaki. Wong kita ini mau merebut kemerdekaan dari tangan Belanda, kok pakai bahasa Belanda. Terus kita mau menyebarkan semangat pada masyarakat Jawa dan Indonesia umumnya, kok pakai bahasa Belanda. Kalau gitu pakai bahasa nasional aja. Banyak yang usul baiklah kalau gitu bahasa Indonesia dipakai. Tetapi juga tidak disetujui. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu baru berumur 5 tahun. Tahun 28 sampai tahun 33. Baru 5 tahun. Belum memasyarakat. Kalau orang-orang itu berbicara satu dengan yang lain, menggunakan bahasa lokal, bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Surabaya, atau bahasa Melayu. Mereka mengatakan kita bicara dengan bahasa Melayu. Jadi kalau seperti bapak saya Suwargi itu, kalau cerita gitu ditanya oleh kawannya, kue iso cara Melayu, iso, terus dia lari. Nah itu lah Melayu. Mesti kan bahasa Melayu. Jadi zaman itu belum terkenal dengan nama bahasa Indonesia. Kalau akhirnya kesepakatan itu kemudian memilih bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang bukan bahasa Jawa yang lengkap, tapi yang moko. Kenapa? Karena kalau lengkap itu ada unsur feodalisme yang bahwa kepada yang atas harus menghormat dan sebagainya. Itu seperti feodalisme. Ratu karo Andane ngomong sampai naik, nah balik itu sunjul dawuh Kanjeng Sultan dan sebagainya. Terlalu berat. Pakai bahasa Jawa yang moko. Kalau bahasa Jawa itu memang sulit. Sekurang-kurangnya ada 3 bahasa dipelajari sekaligus, yaitu moko, kromo madiun, dan kromende. Bikin das, istirahat, mustoko. Itu sering saya menyuruh pada anak-anak coba terjemahkan. Bapak tidur, saya mandi, terjemahkan dalam bahasa Jawa. Apa terjemahkan? Pulau Siram, terus kabel, Pulau Siram. Itu memang itulah teladannya, harus mengerti 3 bahasa. Karena itu penyebar semangat menggunakan bahasa Jawa moko, dan itu dipakai sampai sekarang. Lalu seperti apa majalah bahasa pop, majalah penyebar semangat waktu terbit? Apa seperti ini? Tidak. Itu hanya merupakan satu selebaran. Omsetnya juga baru 2000x pertama kali terbit. Barangkali Bapak Ibu Guru ingin tahu seperti apa majalah penyebar semangat yang pertama kali terbit. Kita masih bisa menunjukkan. Kira-kira pengen lihat nggak kira-kira? Iya. Pengen lihat itu. Ya, nanti kita buat. Jadi yang itu. Itu yang